Shalom, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, para simpatisan dan pendengar renungan pagi di mana saja berada. Marilah kita awali hari ini dengan beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu yang tak ternilai, termasuk kesempatan indah yang memungkinkan kami menikmati dan menyambut pagi ini dengan penuh syukur dan sukacita. Anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus dan karuniakanlah hati dan pikiran yang bijaksana dalam memahami setiap ayat yang akan kami baca bersama dalam Habakuk 2 ayat 12 hingga 17. Kami sampaikan doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca dari Habakuk 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia, bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Demikian jauh pembacaan Alkitab pada hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema ibadah sesuai renungan pagi yang dikeluarkan oleh BPS Gemim adalah jangan lakukan kekerasan. Bacaan hari ini merupakan bagian dari perenungan minggu yang terdapat dalam Habakuk 2 ayat 1 hingga 20, di mana Tuhan Allah menjawab pertanyaan Nabi Habakuk mengenai kekuasaan jahat di bumi dan kemusnahan orang fasik. Sejarah mencatat Tuhan tidak pernah kompromi dengan kejahatan, dan Tuhan tidak kompromi dengan pelanggaran atas hukum-hukumnya. Bangsa lain bisa dipakai sebagai alat untuk menghukum dan menyadarkan umat pilihannya yang sudah mulai melenceng dari ajaran Tuhan. Tuhan punya hak prerogatif menentukan bentuk penghakiman atas umatnya. Dalam pembacaan kita hari ini, Tuhan menegaskan bahwa kendati Allah mengizinkan orang Kasdim atau orang Babel menindas orang Yehuda, namun bangsa Babel tersebut tidak akan luput dari penghukuman Tuhan. Pada intinya, Tuhan menghendaki mari ikut Tuhan berhukum dan ajaran. Lakukan apa yang menyenangkan hatinya, karena pada dasarnya manusia adalah ciptaannya yang harus tunduk pada segala aturan dan ketetapan Tuhan. Menjaga perdamaian dan jangan saling membunuh dan membinasakan, karena ada konsekuensi bagi bangsa yang melakukan penjajahan. Peperangan antar bangsa dan invasi bangsa lain untuk menguasai wilayah bangsa lain
sering dilatar belakangi oleh berbagai hal, antara lain keinginan dalam menguasai kekayaan alam, dan mungkin faktor-faktor ekonomi lain. Ada pula yang dilatar belakangi oleh kekhawatiran akan ancaman keamanan negaranya atau sebagai bentuk balas dendam, menunjukkan kepada dunia kekuatan militer yang dimiliki dan hal-hal lain. Hasrat untuk menguasai bangsa lain telah menutup mata hati mereka terhadap cita-cita perdamaian dunia. Tidak peduli dengan penduduk sipil, bahkan prajurit-prajurit yang dikirim ke medan perang, dan tidak peduli dengan keluarga yang ditinggalkan. Ini merupakan suatu kekejian. Keserakahan dan kekejaman para pemimpin membuat orang lain hidup dalam ketakutan, kecemasan, jauh dari kedamaian dan kehilangan kesempatan untuk berkarya. Tanpa disadari, dalam keluarga atau lingkungan sosial kemasyarakatan, kita pun kadang memiliki sifat ingin menang sendiri, bersifat brutal dan kejam terhadap orang atau kelompok lain. Bahkan yang memiliki uang banyak bisa memakai atau mengumpulkan massa untuk menurunkan seorang pemimpin yang dianggap berseberangan dengan kelompok mereka. Mereka menciptakan kekacauan dan pertumpahan darah agar keinginan mereka dipenuhi. Bacaan kita menegaskan Tuhan akan menghukum yang coba-coba melanggar aturannya. Demikian juga dengan keluarga kita. Biarlah semua bentuk kejayaan dan kehormatan yang kita miliki sebagai hasil usaha kerja akan dipersembahkan bagi upaya untuk memuliakan Tuhan Allah. Kiranya semua usaha kita untuk meraih harapan keluarga dilakukan dengan tidak merampas hak-hak orang lain atau menghalangi orang lain mendapatkan berkat-Nya. Saudara-saudaraku, kiranya Tuhan Allah senantiasa memberkati kita semua, termasuk memberkati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari berdoa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya Tuhan, ya Allah kami, jadikanlah keluarga kami sebagai alat berkat-Mu untuk pembangunan daerah dan nasional, tempat di mana kami berada, dan juga berkati perjuangan bangsa kami untuk menghadirkan kemuliaan-Mu dalam berbagai upaya mengisi kemerdekaan. Terima kasih Bapa Surgawi, berikan hikmat-Mu agar kami hidup saling mengasihi, tidak menang sendiri, dan tidak melakukan kekerasan karena alasan apapun. Kiranya Engkau akan terus menolong dan memberkati kami. Amin.